Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya Ahmad Badrus JKP Angkatan 10 akan memaparkan hasil diskusi dari ruang kolaborasi presentasi modul 2.2 tentang pembelajaran sosial dan emosional KSE jenjang SMP. Berikut adalah anggota kelompok saya. Ada Ibu Milsalia Sakarina Sari, Ibu Rin Kustiarini, serta Bapak Nunus Pratanu. Di sini saya adalah sebagai guru mapel PAI SDN 2, Ibu Melsa adalah guru mapel PJOK UPTD SMP 1 Ngancar, Ibu Rin Kustiarini adalah guru kelas dari SDN Tengger Kidul 1, serta Pak Nunus Pratanu, guru mapel TIK pada SLB Bakti Pemuda Paku Kediri. Jobdesk kelompok, saya sebagai penyaji serta penangkap materi, kemudian Ibu Melsa sebagai moderator dan penanya, kemudian Bu Ririn sebagai penangkap materi dan penanya, serta Pak Nunus Pratanu selaku penyaji serta penayang materi. Profil fasilitator Ibu Niken Trina Rahayu, Kepala Sekolah SDN 1 Njuru. Kemudian profil pengajar praktik, yang pertama Ibu Hartati Nurhadi Putri, Kepala Sekolah SD Negeri Pesing, serta Ibu Eka Sulestiawati, Kepala Sekolah SDN Ngancar 2. Hanya sedikit pekerjaan yang bisa dilakukan sendirian, namun bersama-sama kita bisa kerjakan banyak hal. Dari Helen Keller. Yang pertama, kita akan mendiskusikan tabel 3.1 tentang ide implementasi pembelajaran sosial dan emosional untuk murid jenjang SMP. Yang pertama, KSE-nya adalah kesadaran diri. Caranya bagaimana? Dengan integrasi praktek mengajar guru dan kurikulum akademik. Langkah pertama, deskripsi kegiatan berdoa sebelum dan sesudah belajar. Yang dilakukan guru mengkondisikan murid untuk khusyuk dalam berdoa yang disampaikan guru pada awal pembelajaran. Baik anak-anak, sebelum belajar, agar apa yang anak-anak pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat, mari kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Dan pada akhir pembelajaran, guru mengatakan, baik anak-anak, sebelum mengakhiri kegiatan belajar kita, mari kita tutup dengan melafalkan bacaan surat Al-Asr dan doa kafaratul majelis bersama-sama. Berikutnya langkah yang keempat yaitu deskripsi tambahan. Kegiatan ini bertujuan untuk menumbuhkan keyakinan murid dan kesadaran beragama serta penerapan budi pekerti dan berakhlak mulia. Murid mampu menangkap esensi dari berdoa sebagai bentuk kesadaran emosi spiritual dan yang harus dilaksanakan dengan baik dan seimbang. Aktor yang terlibat adalah guru dan murid. Dilaksanakan di kelas dan dilaksanakan sebelum dan sesudah belajar. Waktu atau durasi kira-kira 3 menit. Kebutuhan yang diperlukan, lembar doa awal belajar dan akhir belajar. KSE yang kedua adalah manajemen diri. Prakteknya adalah integrasi praktek mengajar guru dan kurikulum akademik. Deskripsi kegiatan. Yang pertama, murid diarahkan untuk mengumpulkan tugas tepat waktu. Yang dilakukan guru memberikan pemahaman kepada murid agar mengumpulkan tugasnya tepat waktu. Yang disampaikan guru atau dikatakan, anak-anak yang soleh dan solehah semuanya masih ingat dengan keyakinan kelas kita tentang disiplin. Saya harap anak-anak mengumpulkan tugas dengan disiplin tepat waktu. Menunda-nunda pekerjaan dan bermalas-malasan adalah godaan setan. Yang keempat, deskripsi tambahan. Kegiatan ini bertujuan untuk melatih keterampilan mengatur diri sendiri dan belajar membuat skala prioritas dan atau mengatur waktu dalam mengerjakan tugas serta menjalankan aktivitas. Aktor yang terlibat yaitu guru, murid, dan wali murid. Dilaksanakan di rumah dan di sekolah. Dilaksanakan lagi setiap ada tugas. Waktunya sesuai batas waktu tugas. Kebutuhan, jadwal pengumpulan tugas serta buku penghubung orang tua. KSE yang ketiga yaitu kesadaran sosial. Langkahnya adalah penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah. Deskripsi kegiatan yaitu mengumpulkan donasi untuk siswa, menjenguk siswa yang sakit berhari-hari. Yang dilakukan guru mengkondisikan murid untuk menyisihkan sebagian uang jajan di pagi hari. Yang disampaikan guru, anak-anakku yang soleh dan solehah, satu teman kita tidak bisa bergabung bersama kita karena sakit. Beberapa hari dan harus dirawat di rumah sakit.
Mari kita doakan bersama-sama, semoga lekas sembuh, serta mari kita sisihkan sedikit rezeki kita dengan memberikan donasi sebagai wujud empati dan kepedulian kita terhadap teman kita yang sakit. Deskripsi tambahan. Kegiatan ini bertujuan untuk melatih kepedulian sosial murid untuk berempati kepada siswa yang lain. Aktor yang terlibat yaitu guru dan murid. Dilaksanakan di sekolah dan dilaksanakan jika teman sakit lebih dari 3 hari. Waktunya kira-kira 5 menit. Kebutuhan yang diperlukan yaitu kotak donasi. Berikutnya adalah keterampilan berelasi. Implementasinya adalah dengan integrasi praktek mengajar guru dan kurikulum akademik. Deskripsi kegiatan. Murid melakukan diskusi kelompok saat kegiatan pembelajaran. Yang dilakukan guru yaitu guru mengkondisikan murid untuk melakukan diskusi kelompok. Yang disampaikan guru, anak-anak semua, pembelajaran kita kali ini dilakukan dengan melakukan diskusi kelompok untuk bertukar pendapat dengan teman yang lain dengan tetap memperhatikan hal berikut: menghargai pendapat teman, tidak memotong pembicaraan, menjadi pendengar yang baik sehingga anak-anak menemukan satu kesimpulan bersama dari apa yang kalian diskusikan. Berikutnya deskripsi tambahannya adalah kegiatan ini bertujuan untuk melatih siswa untuk saling menghargai pendapat siswa lain serta memiliki adab dalam berdiskusi. Aktor yang terlibat yaitu guru dan murid. Dilaksanakan di kelas dan dalam kegiatan pembelajaran. Durasi waktu sekitar 1 jam tergantung topik yang didiskusikan. Kebutuhannya yaitu LKPD siswa sebagai bahan diskusi, buku, dan alat tulis. KSE yang kelima yaitu pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Implementasinya adalah dengan pengajaran eksplisit. Deskripsi kegiatan yaitu memberikan kesempatan pada siswa untuk memilih kegiatan ekstrakurikuler sesuai minat dan kegemaran. Yang dilakukan guru adalah menyampaikan gambaran macam-macam ekstrakurikuler yang ada di sekolah. Yang disampaikan guru, anak-anak, pada semester ini sekolah menyediakan beberapa kegiatan ekstrakurikuler. Satu yang wajib dan yang lain adalah pilihan. Di antaranya ekstra rebana, ekstra drum band, ekstra komputer, ekstra pencaksilat, dan ekstra seni baca Al-Quran. Silahkan kalian mengisi angket yang telah dibagikan dan memilih ekstrakurikuler yang sesuai dengan minat dan potensi kalian. Deskripsi tambahannya adalah kegiatan ini bertujuan untuk menumbuhkan rasa bertanggung jawab dalam mengambil keputusan untuk memilih kegiatan ekstrakurikuler disesuaikan dengan minat dan kegemaran yang dimiliki oleh siswa. Pemilihan jenis kegiatan ekstrakurikuler dibangun atas dasar kepedulian, kapasitas, dan mempertimbangkan standar-standar etis dan rasa aman. Aktor yang terlibat yaitu guru dan murid dan orang tua. Dilaksanakan di sekolah dan di rumah. Waktunya sesuai tempo pengumpulan angket ekstrakurikuler. Kebutuhan yang diperlukan yaitu angket ekstrakurikuler, jadwal, dan agenda ekstrakurikuler. Tabel 3.2 yaitu tentang ide penguatan. Kompetensi sosial dan emosional untuk rekan pendidik dan tenaga kependidikan atau PTK di sekolah jenjang SMP. Langkah yang pertama adalah dengan menjadi teladan. KSE-nya adalah kesadaran diri, yaitu apa? Kemampuan untuk memahami perasaan, emosi, dan nilai-nilai diri sendiri dan bagaimana pengaruhnya pada perilaku diri sebelum berbagai situasi dan konteks kehidupan. Deskripsi kegiatan penguatannya adalah partisipasi kegiatan sholat duha berjamaah di musola sekolah yang dilakukan guru. Yang pertama, guru mengikuti kegiatan sholat duha. Berikutnya, guru mengikuti zikir dan doa bersama setelah sholat duha. Berikutnya, deskripsi tambahannya adalah kegiatan ini bertujuan untuk memberikan teladan pada rekan sejawat dan petugas sekolah lainnya dalam menumbuhkan kesadaran diri, menjernihkan pikiran dengan kegiatan ibadah secara khusyuk dan fokus kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa. Aktor yang terlibat yaitu KS, guru, tendik. Dilaksanakan di sekolah. Waktunya adalah saat jam sholat duha. Kebutuhan yang diperlukan yaitu seperangkat alat sholat. Menjadi teladan yang kedua, KSE-nya adalah manajemen diri. Manajemen diri sendiri berarti untuk mengelola emosi, pikiran, dan perilaku diri sendiri secara efektif dalam berbagai situasi dan untuk mencapai tujuan dan aspirasi. Deskripsi kegiatan penguatannya adalah
melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai waktu yang ditetapkan. Yang dilakukan guru, yang pertama menjaga komitmen tugas pokok sebagai guru, yang kedua mengoptimalkan waktu mengajar, yang ketiga melaksanakan tugas dengan ikhlas dan bertanggung jawab, dan yang keempat yaitu membiasakan datang lebih awal. Deskripsi tambahannya adalah kegiatan ini bertujuan untuk menerapkan kompetensi sosial emosional dalam menjalankan peran dan tugas sebagai pendidik. Yang pertama, guru mampu menjadi teladan bagi rekan sejawat dan pendidik dalam bentuk mengidentifikasi pengelolaan emosi diri yang tepat dengan menunjukkan integritas disiplin waktu. Yang kedua, guru menjadi teladan rekan sejawat dan pendidik dalam bentuk menggunakan praktik kesadaran penuh atau mindfulness dalam upaya menjaga komitmen tugas pokok sebagai guru. Aktor yang terlibat yaitu guru, rekan sejawat, dan pendidik. Dilaksanakan di sekolah, dilaksanakan setiap hari, serta waktu sesuai jadwal pelajaran. Kebutuhan yang diperlukan yaitu jadwal pelajaran, jurnal mengajar, serta presensi siswa. Langkah yang kedua adalah kolaborasi. KSE-nya adalah keterampilan berelasi. Keterampilan berelasi sendiri berarti yaitu keterampilan untuk membangun, mengembangkan, dan mempertahankan hubungan yang sehat dan suportif. Deskripsi kegiatan penguatan yaitu menyusun visi dan misi sekolah. Yang dilakukan guru, yang pertama mengadakan rapat koordinasi dan membuat visi sekolah. Yang kedua, menyampaikan usul dan tanggapan dalam rapat menetapkan visi sekolah. Deskripsi tambahannya adalah kegiatan ini bertujuan untuk membangun kolaborasi yang sehat berlandaskan kerjasama dan sikap hormat, mencegah, mengelola, menyelesaikan konflik. Guru dapat menerapkan teknik 3C, yaitu clear. Guru menyampaikan pendapat saat penyusunan visi dan misi sekolah dengan jelas dan sistematis. Yang kedua, confident. Guru menyampaikan saran dengan percaya diri. Yang ketiga adalah calm, di mana guru merespon tanggapan, masukan, dan saran dengan tenang dan tidak emosional. Aktor yang terlibat yaitu kepala sekolah, guru, serta pendidik. Dilaksanakan di sekolah, dilaksanakan awal tahun ajaran, serta durasi waktu sekitar 2 jam. Kebutuhan yang diperlukan yaitu undangan online, daftar hadir, notulen rapat, LCD proyektor, serta laptop. Langkah kolaborasi yang berikutnya adalah KSE pada kesadaran sosial. Kesadaran sosial sendiri berarti kemampuan untuk memahami sudut pandang dan berempati. Deskripsi kegiatan penguatannya yaitu adalah asistensi iptek untuk guru sepuh dalam pengerjaan PMM. Yang dilakukan guru yaitu guru membantu rekan sejawat yang lemah dalam iptek. Yang kedua, guru membantu mengarahkan apa yang perlu dilakukan dalam pengerjaan PMM kepada rekan sejawat dengan kurang penguasaan IT. Yang ketiga, guru menyiapkan media yang dapat membantu rekan sejawat dalam memaksimalkan pengerjaan PMM. Deskripsi tambahannya adalah kegiatan ini bertujuan untuk menyukseskan PMM di lingkungan sekolah dengan kendala guru atau pendidik yang masih lemah dalam penguasaan iptek, terutama guru yang sudah sepuh. Penguatan ini dapat dilakukan dengan memberikan asistensi secara rutin dan terukur sesuai kebutuhan rekan sejawat yang membutuhkan. Dengan penguatan secara kolaboratif, ini akan memunculkan rasa empati dan kepedulian untuk maju bersama. Aktor yang terlibat yaitu kepala sekolah, guru, serta pendidik. Dilaksanakan di sekolah dan di rumah. Waktu fleksibel sesuai kebutuhan tugas PMM dan secara rutin dilakukan di luar jam mengajar. Kebutuhannya yaitu yang pertama laptop, smartphone, tripod, printer, LCD proyektor, lembar umpan balik. Langkah yang terakhir yaitu adalah belajar. KSE yang dilakukan adalah pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, yang memiliki pengertian bahwa kemampuan untuk mengambil pilihan-pilihan membangun yang berdasar atas kepedulian, kapasitas dalam mempertimbangkan standar etis dan rasa aman. Deskripsi kegiatan penguatannya adalah pembagian tugas penanggung jawab kegiatan PHBI dan PHBN. Yang dilakukan guru, yang pertama adalah guru belajar sebagai penanggung jawab kegiatan. Yang kedua, guru memutuskan struktur panitia dalam kegiatan serta penugasan setiap sinya. Yang ketiga, guru melakukan refleksi dari kegiatan yang dilakukan. Deskripsi tambahnya adalah kegiatan ini bertujuan sebagai wahana belajar guru sebagai penanggung jawab kegiatan, di mana dalam pelaksanaannya guru akan mengambil keputusan-keputusan yang reasonable sesuai dengan manfaat dan dampak yang diakibatkan. Dalam pelaksanaannya, guru dapat menerapkan pendekatan POOCH.
agar aktor yang terlibat yaitu kepala sekolah, guru, dan dendik dilaksanakan di sekolah. Waktunya adalah saat PHBI atau PHBN. Kebutuhan yang diperlukan yaitu agenda rapat, buku, notulen, dan daftar hadir. Kesimpulan adalah ide yang pertama, pembelajaran KSE dapat memberikan dampak yang positif bagi seluruh warga sekolah, terutama sangat berdampak baik kepada para murid, yaitu dengan memunculnya pada diri murid sikap kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, serta bagaimana murid-murid mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Berikutnya, dalam proses penguatan 5 KSE kepada murid dapat dilakukan secara fleksibel melalui pengajaran eksplisit, integrasi praktek pengajar guru dan kurikulum akademik, serta bisa dengan penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah. Berikutnya, dengan pembuatan rencana dan skenario penguatan 5 KSE diharapkan dapat terwujud pembelajaran sosial dan emosional untuk murid yang maksimal, yaitu terukur dan terevaluasi. Berikut adalah artefak diskusi kelompok SMP. Berikut adalah lembar saat kita berdiskusi tentang ide implementasi pembelajaran sosial emosional untuk murid, serta tentang bagaimana ide penguatan kompetensi sosial emosional untuk rekan pendidik dan tenaga kependidikan. Ini adalah sebagai lampiran dari pengerjaan tugas kelompok kita. Kemudian beberapa catatan saat presentasi dari Ibu Dina Resnita menanyakan apa yang dikatakan guru dalam pengambilan keputusan bertanggung jawab seperti apa. Kemudian dari Ibu Sartika Mulyani-Ningrum memberikan pertanyaan untuk sekolah-sekolah yang menerima murid inklusi bagaimana penerapan KSE di pembelajaran, serta beberapa kritik dan saran tanggapan dari rekan-rekan. Dari Ibu Sartika Mulyani-Ningrum memberikan tanggapan presentasi sudah bagus dan runtut, serta Ibu Niken juga memberikan tanggapan presentasi sudah runtut serta jelas. Demikianlah presentasi dari saya terkait ruang kolaborasi pembelajaran sosial emosional. Akhir kata, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.